Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan PPT modul akuntansi kelas 12 semester 2 yang sudah saya buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asti Rosyana Masitoh, NIM A2101900062 dari kelas B. Untuk bab yang pertama yang berjudul akuntansi sebagai sistem informasi. Sejarah akuntansi. Perhitungan dan pencatatan kekayaan secara tertib dan sistematis baru terjadi setelah di tahun 1494 seorang biarawan pakar matematika dari Venesia, Italia bernama Luca Pacioli atau Lucas Paciolo menulis buku Summa de Arithmetica atau Geometrica Proportioni et Proportionalita. Lalu yang kedua yaitu definisi dari akuntansi. Yang pertama yaitu akuntansi menurut AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant. Untuk yang kedua yaitu akuntansi menurut AAA atau American Accounting Association. Setelah itu yang ketiga yaitu kualitas informasi akuntansi. Untuk mendapatkan informasi akuntansi yang berkualitas dapat memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu dapat dimengerti, dapat dibandingkan, relevan, handal, netral, lalu pertimbangannya sehat, material, substantif, lengkap, dan tepat waktu. Lalu selanjutnya yaitu proses akuntansi. Dimulai dengan transaksi buku transaksi. Yang kedua, lalu dilanjutkan dengan pencatatan atau jurnal. Setelah itu penggolongan atau akun buku besar. Setelah itu pengiktisaran pada kertas kerja. Yang terakhir yaitu laporan keuangan. Setelah itu kegunaan informasi akuntansi. Kegunaan informasi akuntansi tergantung dari pemakaiannya, dan pemakai informasi akuntan dapat dikelompokkan menjadi intern dan extern. Kegunaan informasi akuntansi bagi pemimpin perusahaan, bagi karyawan, bagi kreditur, calon penanam modal, dan pemerintah. Lalu bidang khusus akuntansi. Yang dimaksud adalah kompetensi keahlian khusus dalam bidang akuntansi meliputi akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi pemeriksaan, akuntansi sistem, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, dan akuntansi pemerintahan. Lalu, terdapat profesi akuntansi. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian tertentu, dan ada 4 profesi akuntan, yaitu akuntan publik atau eksternal, akuntan perusahaan atau intern, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Lalu kode etik akuntan. Yang dimaksud adalah sekumpulan norma yang mengatur perilaku para akuntan, baik akuntan pada umumnya maupun akuntan publik. Etika profesi akuntan pada umumnya, segi kepribadian, segi kecakapan, segi kepelaksanaan. Khusus akuntan publik, segi kepribadian, segi kecakapan, segi tanggung jawab pada klien, dan segi tanggung jawab lainnya. Untuk bab yang kedua dengan judul Dasar Hukum Pelaksanaan Akuntansi.
Dari dasar hukum pelaksanaan akuntansi, yaitu setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia wajib melaksanakan pembukuan sesuai dengan prinsip dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, baik KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun UU yang mengatur. Lalu konsep dasar akuntansi. Agar laporan keuangan dapat mencapai tujuan, maka penyusunan dan penyajian laporan keuangan perlu memperhatikan konsep dasar atau asas-asas akuntansi seperti berikut. Akuntansi akrual atau akrual basic, lalu kesatuan usaha atau business, yang C, kelangsungan usaha atau going concern, untuk yang D, harga perolehan atau cost, material dan agresiasi, konsistensi penyajian. Lalu selanjutnya yaitu laporan laba atau rugi dengan unsur-unsur pendapatan atau income. Lalu yang kedua beban atau ekspensi. Lalu selanjutnya yaitu laporan perubahan modal dengan unsur-unsurnya. 1. Modal awal. 2. Saldo laba atau rugi. Yang ketiga brief atau withdraw. Laporan arus kas dikelompokkan menjadi arus kas dari kegiatan usaha, arus kas dari kegiatan investasi, lalu arus kas dari pendanaan atau penerimaan atau pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemodal. Selanjutnya yaitu jenis, tujuan, dan fungsi laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Laporan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Laporan keuangan setidaknya terdiri dari neraca atau balance sheet, lalu laporan laba atau rugi income statement, C, laporan perubahan modal atau capital statement, D, laporan arus kas atau cash flow. Lalu unsur-unsur laporan keuangan. Neraca, unsur-unsurnya aktiva atau harta atau aset. Yang kedua yaitu pasiva atau utang dan modal. Lalu selanjutnya klasifikasi dan kode akun. Sebelum membahas klasifikasi dan kode akun, perlu lebih dulu mengenal jenis usaha perusahaan dan bentuk hukum perusahaan, karena jenis akun sangat ditentukan oleh jenis dan bentuk usaha. Dari jenis usaha, perusahaan dibedakan, perusahaan jasa, lalu B, perusahaan dagang, C, perusahaan manufaktur atau industri. Lalu dari jenis usaha itulah penyelenggaraan akuntansi dibedakan menjadi A, akuntansi perusahaan jasa, B, akuntansi perusahaan dagang, C, akuntansi perusahaan industri. Lalu dari bentuk hukum perusahaan dibedakan A, perusahaan perseorangan, B, perusahaan komanditer atau CV,
C. Perusahaan perseroan atau PT. D. Koperasi. Dari bentuk hukum itu perbedaan terletak pada tanggung jawab pemilik atau pemodal. Karena itu, perbedaan pembukuan juga terletak pada jenis modal. Akuntansi perusahaan jasa untuk perusahaan perseorangan diklasifikasikan menjadi A. Akun real neraca, B. Akun nominal atau laba rugi, kode akun. Agar proses pencarian pencatatan ke akun lebih cepat dan memudahkan pemeriksaan. Nomor atau kode dapat dilakukan dengan sistem numerik atau sistem kelompok dan sistem blok, lalu mnemonik. Lalu yang ketiga yaitu campuran. Untuk bab yang ketiga yaitu struktur dasar akuntansi. Untuk yang pertama, konsep persamaan akuntansi memiliki keseimbangan, yaitu jumlah harta sama dengan utang ditambah modal atau H sama dengan U ditambah M. Harta dapat terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Lalu, utang adalah kewajiban-kewajiban yang harus dibayar. Modal yaitu selisih harta dengan utang. Menyusun laporan keuangan. Dari persamaan akuntansi dapat disusun laporan keuangan, yaitu A. Laporan laba atau rugi income statement. Yang B. Laporan perubahan modal atau capital statement. Yang C. Neraca atau balance sheet. D. Yaitu arus kas atau cash. Sekian presentasi atau narasi yang dapat saya berikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak.